kita sudah sampai di Peikusan. Ramai ternyata. Padahal ini ada tiket masuknya. Tiketnya lumayan loh. 36 renminbi per orang, 75.000 seorang. Dan mungkin karena hari ini weekend juga, hari Sabtu siang jam 2 masih rame. Parkirannya penuh guys, jadi kita mesti nunggu ada satu mobil keluar baru kita dikasih masuk. Hai guys, ketemu lagi sama Albi dan Lucy, Bobo di mobil. Hari ini kita lagi mau napak tilasnya Three Kingdoms again. Jadi kita sekarang lagi ada di wilayah kekuasaannya Tungwu di zaman 3 kerajaan. Dan sempat ada kejadian Liu Bei itu datang ke sini karena mau dinikahin sama adiknya Sun Quan. Betul. Seru pokoknya. Nanti kita lanjut cerita di dalam ya. Ya. Akhirnya. Tempat wisata kalau weekend di China challenge. Parkirnya challenge. Oh, ternyata harganya 40 kuai, guys. Sudah masuk kita. Jadi kalau mau lebih murah sebenarnya beli online, tapi sehari sebelumnya at least ya, jangan di hari H. Kalau online kemarin Koko Alvin cek 36 renminbi. Ternyata hari ini cek udah 39. Dan kalau beli di lokasi langsung 40 renminbi. Ya sudah, kita beli langsung akhirnya di lokasi 40 renminbi karena nggak beda jauh, jadi nggak usah ribet. Satu kuai doang ya. Satu kuai, nggak worth it untuk ribetnya. Nah, di sini ada tulis nih. Sword testing stone. Oh, Itu oke. Nanti kita ceritain ada batu yang dipotong pakai pedang. ya. Di Terus? sini ada Kanlu Temple. Kanlu Temple itu yang tempatnya TKP ya? Ya. Oke, Ke sana dulu, Kanlu Temple dulu. oke. Oke. Banyak pohon yang nggak ada daunnya tapi banyak buahnya. Nggak tahu ini buah apa. Nggak tahu. Jadi sesuai namanya, zaman 3 kerajaan, dulu itu ada 3 kerajaan yang berkuasa di saat yang bersamaan. Ada kerajaan Wei di utara, ada kerajaan Shuhan di barat, dan kerajaan Tungwu di sebelah timur. Kita sekarang lagi di area kekuasaannya wilayah Tungwu. Nah, karena ada 3, jadi 3 ini supaya terjaga balance-nya, ketika ada satu menjadi lebih besar dibanding yang lain-lain ini 2 ini bekerja sama. Selalu kayak gitu. Jadi di awal-awal itu kerajaan yang Wei di utara, Cao Cao itu jauh lebih kuat, sehingga Tungwu dan Shuhan itu harus selalu bekerja sama supaya nggak dihancurin sama Cao Cao. Bagaimana cara kerjasamanya? Salah satu cara untuk menjaga kerjasama adalah melalui pernikahan. Jadi satu saat Liu Bei itu kan tadinya punya 2 istri. Terus pada saat dalam pelarian dikejar Cao Cao, istri yang pertama itu nyemplung ke sumur. Terus gak lama setelah itu istrinya yang kedua juga pass away. Nah, jadi istrinya dua-dua udah gak ada. Dilihat sebagai kesempatan ini sama kerajaan Tungwu untuk mengikat kerjasama dengan Shuhan. Sebenarnya logikanya seperti itu, tapi ternyata ini merupakan trik dari Kung Qin ya. Yeah. Dari ahli strateginya kerajaan Tungwu. Ya, namanya Kung Qin, namanya Zhou Yu. Jadi orang dulu tuh kayak ada nama asli dan nama panggilan gitu. Jadi ya sama, ini orang yang sama. Jadi dia punya trik, ya udah kawinin gitu, nikahin. Suruh panggil ke Tungwu si Liu Bei-nya yang dari kerajaan Shuhan. Terus nanti di jalan kill aja gitu. Tadinya rencananya gitu ya. Tapi penasihatnya Liu Bei juga, hang on. Penasihatnya Liu Bei kan Zhuge Liang udah ngelihat sebenarnya ini bahaya nih kalau Liu Bei berangkat begitu jauh ke arah sini, ke arah Nanjing, itu perjalanan begitu panjang bisa dikerjain nih di jalan sama si Zhou Yu. Jadi si Zhuge Liang juga pintar, dia kasih trik. Triknya itu adalah dia kirim Liu Bei bersama dia kirim Jelong bersama dengan Liu Bei. Terus dikasih kantong-kantong isi strategi. Jadi dalam perjalanannya mereka udah ngumumin ke masyarakat Tungwu, masyarakat sekitar kalau Liu Bei itu on the way ke Nanjing untuk nikah sama adiknya Sun Quan. Iya, mereka nggak ada
ada chicks lagi harus ikut itu kan? Iya, biar ditepatin. Jadi jangan dibunuh di tengah jalan. Kan gimana orang mau nikah gitu kan? Iya, semua orang udah tahu. Heeh. Kecuali mereka mau makan word mereka. Iya. Tapi ternyata justru yang mau dinikahin nggak tahu. Karena itu trik kan, triknya jenderalnya. Nah, akhirnya sebelum si Liu Pei-nya nyampe, si mamahnya Sun Quan jadi denger dan si adiknya juga jadi denger. Mereka juga kaget tuh, ih kok gitu kan Liu Pei udah tua, udah 48 tahun, sedangkan adiknya Sun Quan baru 18 tahun ya. Iya. Itu jadi tapi karena udah keburu beritanya udah kesebar, ya udah nggak bisa ditarik lagi gitu. Jadi pinter Cuke Liang di situ. Nah, terus akhirnya si Liu Pei datang ke tempat ini. Tempat ini namanya apa? Kan Lu Si. Ya, Kanlu Temple. Kanlu Temple. Jadi diketemuinnya di sini. Nah, sebenarnya mamahnya Sun Quan juga kasihan nih sama adiknya Sun Quan. Gila, ini anak gue masih muda, masih 18 tahun, cantik. Kok dinikahinnya sama 58. om duda gini, udah tua gini gitu. Akhirnya dia bilang sama anaknya, ya lo lihat dulu deh kalau emang tertarik, bunyiin suling ya, bunyiin flute-nya itu. Kalau seandainya nggak tertarik ya udah nggak usah dibunyiin. Jadi mereka juga udah punya, ada si Sun Quan itu juga udah punya trik-trik lainnya. Jadi dia udah siapin juga orang-orang bersenjata di Kanlu Temple di atas. Nanti kita naik ke atas. Kalau seandainya adiknya nggak suka, dia Langsung, udah siap untuk bunuh si iya. Liu Pei. Tapi ternyata si Zelong sadar. Iya. Jadi ketika kenalan, terus kok ada bunyi sheng 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 gitu, ada bunyi kayak Keluar pedang dikeluarin dari sarungnya gitu, dia denger, terus dia langsung jagain tuannya dong, dia langsung samperin Liu Pei gitu kan, dia tanya maksudnya apa nih Sun Quan, kan ini ceritanya mau dikenalin ke calon istrinya, kok banyak orang bersenjata di balik koridor gitu. Terus Sun Quan-nya memang orangnya agak muna sih ya, belaga chicks. Iya, tricky, belaga bego gitu. Dia bilang, hah? Emang ada orang di koridor? Katanya orang bersenjata di koridor, belaga bego gitu. Terus kata si Zelongnya, anak panah datang berapa ratus meter aja gue bisa denger. Iya. Jangan yang cuma berapa kaki dari gue. Orang keluarin pedang, terus langsung ditebas pintunya, langsung rontok pintu di belakang dia, kelihatan semua itu orang-orang bersenjatanya gitu kan. Terus akhirnya mamanya Sun Quan jadi malu kan. Iya. Dia bilang, Sun Quan lu kepala negara apa-apaan? Kok pakai cara kotor begini gitu. Nah, Sun Quan-nya juga bilang, aku juga nggak tahu. Ya. main innocent. Iya, terus dia belaga nanya ke salah satu jenderalnya, kerjaan siapa nih? Siapa yang perintahin gitu. Terus ada satu namanya Liu Meng yang ngaku, saya gitu. Dia bilang Liu Pei itu orangnya munafik, terus kayak dia benci banget gara-gara Qingzhou di take over ya. Qingzhou itu harusnya jatahnya Tungwu, tapi kok diambil sama Liu Pei gitu. Nah, terus Liu Pei jelasin baik-baik ke mereka semua. Dia juga tahu kalau cara itu sebenarnya bukan cara yang bersih, tapi dia pada saat itu tidak punya pilihan, karena dia punya ambisi untuk memulihkan dinasti Han. Jadi dia harus pinjem sebuah kota jadi base-nya dia yang dekat dengan Central Plains, dan itu adalah Qingzhou gitu. Jadi dia pinjem dulu. Dia begitu udah beresin misinya dia, mengembalikan kekuatan dinasti Han dari Cao Cao kan. Selama waktu itu kaisarnya dinasti Han itu si Liu Zhang ya, dijadiin boneka doang sama Cao Cao kan, ditahan gitu. Akhirnya ketika dijelasin kayak gitu, mamahnya pun manggut-manggut, mamanya Sun Quan manggut-manggut gitu, kayak ikut terharu juga dengan ambisinya yang mulia itu. Dan si adiknya Sun Quan itu ternyata ngedengerin dari balik dinding gitu. Terus tapi si Liu Meng itu kan dia udah ngomong terus terang, dia benci sama Liu Pei gara-gara udah banyak darah tumpah, tapi Qingzhou-nya dicuri gitu sama Liu Pei gitu. Terus si Liu Meng-nya emang udah mau bunuh, udah keluarin pedangnya, udah mau tebas aja si Liu Pei, tapi ditahan sama si Zelong sampai pedangnya putus, karena Zelong punya senjata itu bagus banget. Oke. Terus tapi akhirnya
si Liu Bei kasih kesempatan sekali lagi. Dia kasih pedangnya Zelong, kasih ke Lu Meng. Dia bilang ya udah kalau mau bunuh, kalau darah dia Bunuh aja ya. darah dia bisa menggantikan kekesalannya orang-orang Southern katanya. Oke. Terus dia benar-benar mau bunuh sekali lagi Mm-mm. pakai pedangnya Zelong. Tapi si adiknya Sun Quan udah tiup flute-nya. Mm-mm. Tapi tetap mau dibunuh juga. Jadi selagi flute itu bunyi, tetap mau dibunuh, tetap sama si Lu Meng. Untungnya Zelong langsung tahan pakai kaki. Langsung ditendang pedangnya, langsung diambil gitu. Jadinya selamat Liu Bei-nya. Terus Lu Meng-nya juga gagal ngebunuhnya dan akhirnya jadi sama adiknya Sun Quan itu cantik banget. Namanya Sun Shang Xiang. Ketemuannya di sini nih, ini tempat percomblangan mereka. Mari kita lihat. Yuk, mari kita Yuk. lihat ke atas yuk. Tempelnya ada di atas bukit, jadi kita naik-naik dikit guys. Dan ini adalah tempat wisata yang grade-nya 5A guys, karena cultural. Jadi di China, kalau tempat-tempat wisata yang udah alamnya bagus, terus ada unsur culture-nya, itu grade-nya tinggi 5A. Ini adalah Dongwu Gudao. Yang Asian Road tali Dongwu. Ya, jalan ini udah lama. Udah dari tahun 200-an Masehi. Batu-batu udah lubang-lubang, mungkin air. I think this is new. This is new. Ya, cuma mungkin rute ini udah lama. Oh, oke. Kenapa jalan ini disebut sebagai Ancient Path of the Wu Kingdom? Ternyata alasannya adalah karena karena wall-nya, city wall-nya udah 450 tahun. Dibangun sama jenderal-jenderal di Ming Dynasty untuk ngelawan invader dari Jepang. Jadi bukan jalannya yang dibilang ancient, sebenarnya gara-gara wall-nya. Ini city wall-nya nih. Ming Dynasty yang bangun. Guys, batunya dari Ming Dynasty ini batunya besar-besar banget. Pasti berat ini ngebangunnya, gimana ya? Belum ada alat-alat berat. Ini adalah Long Lounge Changlang. Katanya dulu si mamanya Sun Quan di sini ketemu sama Liu Bei. Si Sun Quan kasih soldier hiding di samping. Tunggu bunuh Liu Bei. Di belakang itu? Iya. Belakang tembok-tembok ya? Iya. Panjang juga ya. Iya. Bisa hiding belakang army loh. Kita sampai di Ancient Kanlu Temple. Ini temple, katanya dibangun udah dari zamannya Tongwu. Temple of Manna. Zhou Yu ngerencanain dengan adik perempuannya Sun Quan sebagai umpan untuk manfaatin kesempatan itu untuk menjarain si Liu Bei untuk penukar dengan Qingzhou Prefecture. Jadi ceritanya si Zhou Yu itu jenderalnya Tongwu mau nahan si Liu Bei sebagai tahanan, terus sandera, terus di exchange sama Qingzhou. Tapi ternyata Zhuge Liang tuh levelnya sama kayak Zhou Yu, sama-sama advisor gitu. Dia urge Queen Mother of the Wu, ini mamahnya Sun Quan, untuk menginterview calon anak mantunya di Kanlu Temple. Akhirnya karena cucok, karena udah dengar sendiri langsung dari Liu Bei-nya, akhirnya jadilah nikah ya. Itu Sun sama Liu. Dan akhirnya kita sampai ke paling atas. Inilah tempat ketemunya Sun Quan, mamanya Sun Quan, sama Liu Bei. Yuk, mari kita masuk. Kita harus pakai shoe cover di sini kalau mau naik untuk menjaga lantainya karena lantai kayu. Oke, ready lah. Yuk. Coba.
这个能不能带上去？好，谢谢。 Ini ruangan di lantai 2-nya. Ternyata ruangannya tidak terlalu besar ya. Kayak cuma bisa Tai Ho duduk di paling depan, terus 1, 2, 3, 4. Udah. Paling 4 doang. Ini pemandangan dari atas guys. Kita bisa lihat ke gerbang di bawah kita. Dan city view. Kotanya Zhenjiang. 好，我们北宫山不是说像龙吗？您看那个纪念碑那个位置，就是龙头。刚刚我们下车东吴路就把那个前锋把它给斩断了。镇压了。对对对，然后呢，现在我们就是在尾巴上面，这个横线 S 型的，其实就是龙的身体。那个两个小白龙的刺它。 Anginnya mantap guys di atas sini. Oh, sungai sudah. Wah, Changjiang. Ini sungai Yangtze. Polusinya juga luar biasa di sini. Jadi di tengah-tengah gedung-gedung bertingkat ini, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi, masih ada bangunan-bangunan yang super-super kuno. Ada dermaga di bawah. Dan ada rumah-rumah landed house yang besar-besar banget itu. Wah, itu tajir itu yang punya di sana. Nah, pavilion di depan ini ada sejarah tersendiri nih. Koko Alvin mungkin mau cerita? Boleh, katanya si Sun Shangxiang, Istrinya Liu Bei. ya dia dengar dari si soldier of Dongwu bilang Liu Bei udah mati, so dia sedih banget, so dia sembahyang ke west. Sembayang ke west. Karena Su Han di west kan, dia Iya. sembahyang ke sana. Setelah itu dia langsung cemplung Nyemplung. Iya, Nyemplung ke sungai. Ke sungai dan mati. Oh, mati. Nggak bisa berenang dia. Mungkin udah sedih banget, udah nggak mau survive lagi. Oh, nggak mau hidup lagi. Iya. Soalnya jago pedang dia. Masa jago pedang nggak bisa berenang? Jadi bangunan ini ternyata 3 lantai. Kita tadi lihat view-nya dari lantai 3. Nah, dulu meetingnya, pertemuannya kemungkinan besar di lantai 2. Di sini. Jadi awalnya Sun Shangxiang itu dikawininnya karena terpaksa, dia juga demi menyelamatkan negaranya, demi perjuangan bapaknya yang mendirikan negaranya itu. Jadi dia mau aja dengan terpaksa dikawinin sama Liu Bei. Tapi ternyata Liu Bei itu orangnya memang penakluk wanita. Salah. Memang ternyata enak gitu. Jadi dia akhirnya sayang beneran sama Liu Bei. Dan ketika Liu Bei-nya udah mati, dia dengar beritanya, sedihlah dia. Belahan hatinya, meninggal. Akhirnya dia yang jauh lebih muda pun udah nggak punya semangat hidup lagi. Dia sembayang, terus dia jump deh ke sungai Yangtze di bawah. Kasihan ini di Romance of Three Kingdoms nggak ada cerita, Iya. tapi di sejarah ada. Di sejarahnya ada ya. Ya, nama ini Jijiangting. Oh, nama pavilionnya. Ya, Jijiang maksud itu sembayang ke sungai. Oh, sembayang ke sungai. Di sini ada tulis nih. Jijiangting. Waktu Sun Shangxiang dia tahu Liu Bei sakit mati di Baidi. So dia di sini sembahyang dan dia jump to River. Yang tempatnya Liu Bei mati meninggal itu pernah aku liput ya, yang di Peiti apa namanya ya? Di Chongqing. Baidicheng. Baidicheng itu di Chongqing. Park yang di bawah itu kalau kita mau jalan-jalan itu free of charge, nggak usah bayar. Jadi yang di charge tiket
yang ke atas ini aja karena mengandung nilai budaya. Kalau lihat bentukan-bentukan dan ukuran dimensi yang dipakai untuk bangunannya, kelihatannya orang zaman dulu di sini tuh nggak tinggi ya. Ini lihat deh, yang buat duduk-duduk di pinggir nih. Entah pagar, entah buat duduk-duduk. Ini kecil, pendek-pendek banget. Nih, cuma sedengkul. Koko Alvin sudah memanggil. Ada apa di sana? Ini buat cerita. Kayak dulu, cerita apa? zaman dulu orang minum teh, dan ada orang di sana cerita story. Oke. Storytelling ya. Ya, tapi dia jam 2, sekarang udah lewat. Ada storytellingnya jam 2, hanya untuk hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur saja. Caution, stumbling. Hati-hati kesandung. Kelihatannya sebenarnya bangunannya cukup besar, guys. Jadi kalau dibilang banyak tentara Tungwu yang bersembunyi siap-siap bunuh Liu Bei, itu masuk akal sih. Bangunannya gede banget. Depan kita ini main buildingnya yang tadi kita naik sampai ke lantai 3, guys. Luar biasa, tetap terjaga sampai sekarang. Keren. Udah lama banget kan? Iya. Kita sebenarnya pengen ajak teman-teman ngelihat batu. Jadi setelah selesai dari acara pertemuan perkenalan itu yang berakhir dengan sukses karena Sun Shangxiang tiup flute-nya, berarti mau dinikahi dengan Liu Bei, itu Liu Bei akhirnya keluar selamat hidup-hidup. Terus dia ada make a wish, terus dia tebas batu pakai pedang. Ya. Dia bilang dia butuh sign kalau seandainya dia bisa balik ke Qingzhou selamat. Terus ya apalah pokoknya dia punya wish dalam otaknya dia minta batu itu bisa kebelah sama tebasan pedang dia satu kali. Ternyata bener-bener terbelah. Terus di belakang dia ternyata ada Sun Quan. Sun Quan bilang, segitu bencinya lo sama tuh batu, kenapa dihancurin itu batu? Terus dia bilang, oh enggak, dia make a wish aja, dia butuh tanda aja. Kalau seandainya langit mengizinkan dia untuk kalahin Cao Cao, batu ini kebelah. Jadi di hati omong apa, di mulut omong apa ya si Liu Bei. Tapi ternyata Sun Quan juga sama. Sun Quan juga dia bilang, oh kalau gitu dia juga mau deh. Dia juga mau Qingzhou kan dia. Dia bilang kalau dia bisa ambil balik itu Qingzhou, dia mau batu ini kebelah 2 juga di tengah-tengah. Dan ternyata dia juga bisa ngebelah batu itu di tengah-tengah. Jadi harusnya kita bisa ngelihat batu terbelah di sini, tapi jalanannya ditutup. Atau kita nyasar sayang, bukan di sini jalannya. Ya, tunjuknya ke sini. Maybe that way. Maybe keluar Aku dulu. rasa that way deh, iya. Oh, oke. Coba guys, jangan nyerah dulu. Mungkin Koko Alvin nyasar. Ya kita cari jalan yang benar. Oke, tapi ada sedikit cerita sih. Si Sun Quan setelah itu
Potong itu batu kan, Iya. tapi dia di mulut dia ngomong beda. Iya, sama. Si Liu Bei juga sama-sama Muna dua-duanya. Politik sense Di ya. hati apa, di mulut apa. Pula-pula yang penting ya. Makanya makanya dua-duanya sama-sama nggak ada yang pai-pai sampai sekarang kan. Iya. Si Chang Fei aja ada tempelnya, Hiu gede-gede. hiunya gede-gede. Iya. Liu Bei nggak punya tempel, Sun Quan nggak punya tempel. Interesting. Yuk. Yuk. Ini guys, namanya Sword Testing Stone. Batu pengujian dengan pedang. Juga disebut sebagai Hate Stone, batu kebencian. Jadi, according to legendanya, sesuai dengan legendanya, di zaman 3 kerajaan, ketika Sun Quan dan Liu Bei jalan-jalan di sini, masing-masing punya wish, punya will di hatinya. Terus berdoa, diam-diam, terus ngebelah batu dengan pedang. Sambil ask the God's will, kayak minta sign. Ini tantrum anaknya. Kacau. Sorry guys, bentar ya. Anaknya tantrum. Nah, terus ternyata as expected, pedangnya berhasil ngebelah batu itu jadi kebelah benar-benar kebelah gitu ya. Dan belakangan memang wish mereka benar-benar tercapai. Sekarang di samping batu itu dibuat 2 patung dengan pedang di tangan mereka. Jadi Sun Quan sebelahan sama Liu Bei. Jadi bukan batu belahnya yang sekarang kita bisa lihat, tapi patung 2 orang ini yang megang pedang. Tinggal patung ya. Tinggal patungnya, batunya udah entah kemana. Tapi kelihatan di China ya, tuh tempat tuh make wish ada make determination ya. It's penting loh. Iya. Kayak kemarin kita di Nanyue Wang itu juga di Iya. cave kan. Iya. Mana ya? Nggak kelihatan lagi batunya udahan. Nggak ada. Oh itu, Shijian Shi. Ah itu. So Oke. big mah. Hah. Tapi batunya nggak kayak belahan pedang sih. Oh itu kali yang di tengah-tengah. Kita lihatnya angle-nya salah, mesti dari atas jembatan. Oke. Coba kita lihat ya. Kelihatan ya guys, ini batu yang pertama, ada belahannya. Di belakangnya persis adalah batu yang kedua tuh. Itu, ada belahannya juga. Nggak tahu apakah benar-benar batu ini yang dibelah pakai pedang sekali tebas, or mereka menemukan 2 batu belah yang ditaruh di sini. Tapi bisa lihat mereka very strong minded to fulfill itu goal ya. Iya. Jadi so big stone bisa potong ya. Gila sih, satu pedang bisa ngebelah batu segede itu. Nah, sekarang kita naik-naik bukit lagi. Kita mau ziarah ke kuburannya Lusu. Lusu itu adalah penggantinya Kung Chin. Kung Chin ingat nggak yang bikin skim si Liu Bei pura-pura mau dikawinin sama Sun Sanxiang. Nah, terus dia tuh akhirnya mati muda karena dia keki banget kan sama si Zhuge Liang. Itu 2 orang yang pintar tapi hidupnya di zaman yang bersamaan. Dan akhirnya karena dia mati muda digantiin lah sama Lusu. Nah ini depan kita ini ada kuburannya Lusu. Sampai kita guys di kuburannya Lusu. Keren banget. Masih ada sampai sekarang, gila udah 1800 tahun. Oke, Lusu's Tomb. Lusu, style name-nya Zijing dari Tongcheng County of Linhui Prefecture, famous and renowned official of the Tongwu. Setelah ketemu sama dan ngobrol-ngobrol sama Sun Quan beberapa kali, Lusu menunjukkan dia punya great admiration to Sun Quan. Akhirnya menjadi key factor of winning Chibi War. Chibi War itu Radcliffe yang lawan Cao Cao, yang Cao Cao kalah besar di sana. Masih ada Chibi sekarang di Hubei. Oh, Chibi ya, bukan Cibi ya? Oke, Chibi. Oke, dan akhirnya dia menjadi Hengqiang General. Matinya umur 46, mati muda semua ya di Tongwu. Lusu itu sebenarnya backgroundnya scholar guys, dia bukan general. Tapi karena dia punya taktik, kesabaran, sebenarnya orangnya lurus, nggak triki-triki kayak si Kung Chin. Dan dia bisa bekerja sama, dia tahu menempatkan kapan bekerja sama. Jadi kalau Kung Chin itu kan kayak dendam pribadi, udah mengacaukan
semuanya kepentingan negara. Nah, kalau si Lusu enggak, dia orangnya cool aja. Ini kuburannya di depan kayak sumur. Terus kiri kanannya nih kuda. Tadinya kuburannya nggak di sini, ini baru dipindahin tahun 93. Tulisannya apa, sayang? 吴恒将军鲁肃， Jiangjun Jenderal. General 吴恒江鲁肃。 Oh. Udah, kuburannya begini aja, bulat. Ya. Jadi kunjungan kita ke makamnya Lusu ini menutup ziarah kita, napak tilas kita untuk Three Kingdoms di Tungwu. Ini lucunya, Lusu kita kunjungin, justru kuburannya Sun Quan kita nggak datengin ya. Ya. Rajanya kita nggak datengin. Memang kita kepengen sebenarnya ke sana, cuma antriannya luar biasa. Kemarin kita cek butuh waktu ngantri 10 hari untuk registrasi bisa masuk ke sana ya. Ya. Jadi kelamaan, kita skip lah, lagian udah pada bosan kan lihat nancing terus udah 10 hari, masa nunggu 10 hari lagi. Jadi ya udah kita tinggalin, kita langsung malam ini juga kita choose ke destinasi kita yang berikutnya. So, see you in the next video. Jangan sampai ketinggalan. Bye. Bye.